Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di Komdak Kopi with Mawardi DAC. Masih bersama saya Hardi dan ditemani pastinya oleh Mas Mamang Mawardi. Assalamualaikum. Nah teman-teman, sambil nikmatin kopi kita ada diskusi-diskusi kecil nih. Nah, kemarin juga sempat ya ada pertanyaan juga gitu dari teman-teman juga gitu. Pertama, masalah mobil Starlet kita ini nih. Nah, saya kan kemarin bikin konten di YouTube dan terus ada data analitiknya. Nah, rupanya penontonnya, viewernya itu umurnya mulai dari 18 sampai umur 34. Kalau di total ya lumayan banyak dan itu usia milenial, teman-teman. Nah, kira-kira saya mau nanya juga nih sama Mas Mamang. Untuk menjawab tantangan milenial, kira-kira mobil Starlet bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Kan ini Mas, kita tahu ya, kalangan milenial itu teman-teman milenial, anak-anak milenial, kaum milenial ini ya kalau bisa dibilang sih kaum rebahan lah sekarang ya. Itu lebih banyak gadget yang dipegang. Nah, dari sini terus juga sifatnya yang simple, praktis. Nah, kemarin tuh ada apa ya? Mungkin pertanyaan dari teman kita Mas Rizal lah gitu. Kira-kira dia kan usianya milenial nih. Starlet itu bisa dibikin matic nggak sih? Nah, gimana Mas? Coba bisa dibantu untuk kasih solusi. Ya, kita kan membaca tren yang ada ya Oke. dari beberapa komunitas dan juga forum itu sekarang kan ketertarikan untuk mobil-mobil yang berumur itu kan rame ya. Ya. Karena ya memang era-era itu memang mobil itu asik untuk dikulik, untuk dimainkan beberapa style itu cukup variatif. Ya kita contoh ambil mobil tahun 80-90 sekarang bisa dibilang itu mobil paling rame sekarang kan. Karena sampai mau bikin model apa nih? Mau bikin manual, mau bikin matic, engine suap, terus mau rally style, ya kan? Atau street racing, semua pantas dan bisa dimainin. Sampai ganti mesin se-ekstrim gitu kan. Nah, kalau orang-orang mobil sekarang mungkin anak-anak milenial itu Mas udah bosen dalam tanda kutip. Paling orang mobil sekarang yang dimainin apa? Udah injeksi, power mencukupi gitu kan. Jadi sebenarnya mereka pengen ada sesuatu yang baru gitu ya. Adventure-nya yang dicari. Gitu. Gimana ngulik-ngulik mesin, gimana supaya sesuai dengan keinginan mereka, kan sesuai dengan standar pabrik gitu ya. Betul. Ya sekarang kita lihat tren motor aja ya. Model motor orang pada kembali lagi flashback ke belakang kan. Malah ke karburator. Artinya model-modelnya juga lebih tertarik ke sana kan mereka. Kan gitu. Artinya ada ya, sesuatu yang dikangenin. Apalagi anak-anak sekarang era milenial yang nggak jauh dari gadget, mereka melek. Mereka mesti browsing di YouTube. Iya, betul. Tampillah ya kayak mobil. Oh, ternyata mobil di Indonesia itu bisa ganti mesin ya. Oh, di luar begini, speknya begini. Nah, itu semakin membuat mereka curious, pengen tahu lebih dalam. Sebenarnya juga membangun jiwa kreatif mereka ya. Betul. Jadi ya biar bisa tampil juga engineer muda dari kita yang untuk mobil itu tampilannya atau mesinnya performanya lebih baik. Iya. Oke, satu lagi nih Mas. Ya kembali ke matic tadi ya, kita belum bahas. Jadi Starlet itu sebenarnya masuk Indonesia untuk pasar lokal. Beberapa memang ada yang matic, basicnya tuh memang ada yang matic. Oh, ada? Ada. Cuman saya kurang tahu juga apakah itu dulu termasuk special request atau gimana. Itu ada. Nah, artinya jangankan cuma transmisi ya, engine aja bisa kulik-kulik ganti-ganti gak karu-karuan, ya kan? Jadi sangat bisa. Nah, cuman yang perlu owner atau teman-teman ketahui bahwa ketika kita mau memutuskan engine swap itu, jadi kita harus tahu resiko dan kebutuhan apa yang dia butuhkan, ya kan? Contoh nih, kita dari manual nih, kita mau jadi matic, item apa yang kita butuhin? Apa aja tuh? Nah, ya. Contoh nih, ya di depannya Mas Hardi ini. Ini matic nih. Ini matic. Ini gearboxnya ya? Ini gearbox matic. Gearbox matic ini 4 speed Mas ya. Oh, Ini 4 speed. Jadi gearboxnya Starlet itu ada 4 speed, terbagi dari 2
dua jenis. Dua jenis. Matic biasa Matic biasa. sama Matic ECT. ECT. Nah. Jadi Matic yang di drive sama komputer. Oh. Sama oke. IC-nya dia. Kalau Matic biasa enggak. Oh. Sebenarnya kelebihan dia safety sama performance. Kalau yang di ECT. Jadi ECT. Ini kan satu-satunya. Ah. Nah, ini ECT nih. Oh, ada itu ya soketnya So, tuh. speed sensor, speed baca sensor. putaran astroda, Ah. ya kan? Jadi engine brake apa dia lebih responsif dibanding yang non ECT. Yang non ECT. Nah, cuman kalau kita pakai ini, rata-rata yang support dia itu di mesin 4 EFTE, ECT, sama mesin 5 EFHE, ECT ada. Oh, jadi kalau 1 E2E Nggak ada, 4 E aja nggak ada. berarti 1 E2E harus swap dulu tuh. Harus upgrade dulu ke 4E. Oke Mas, jadi gimana? Nah, ini yang ECT. Selain itu yang 10. Nah, ini gearbox 4 speed ya. Ya. Kalau ini gearbox 3 speed. Oh, ada bedanya agak kecilan apa gimana Mas? Ya cuma 3 kecepatan. Ah. Modelnya kurang lebih teman-teman bisa lihat ya. Jadi selain dia itu selain gearbox Matic-nya beda kan? Oh iya, itu kan. Dimensinya beda. Sini ada gardannya Mas. Oh. Jadi kalau dia pure fluidanya oli Matic 100%. Kalau ini oli Matic, ini ada oli gearbox. Jangan salah, ada dua oli yang berbeda kalau untuk kita speed. Beda asalnya juga kan ya. Betul. Nah, yang saya bilang tadi, ketika kita lihat lokal itu ada Matic-nya, Ya. inilah gearbox yang dia pakai. Oh, jadi yang di convert yang teman-teman itu udah ganti itu pakai gearbox kayak gini? Iya, kalau untuk mesin 1E Oh, atau 1E. 2E pakai gearbox 3 speed. Oh, sebenarnya bisa 1 E2E. Bisa. Cuma 3 speed. Cuma 3 speed. Oh, Ya karena dia apa rasio gearboxnya kan yang menentukan, karena ya mengukur powernya si engine ya, torsi sama powernya dia bisa yang 3 speed, jadi tetap lincah, mobil tetap lincah. Apakah ini nggak bisa dipasang di 1E2E? Bisa, Itu lemah. tapi performanya ya gitu. Jangan. Nah, terlepas itu, ya ini kan ini kebetulan mesin 4 EFE. Ya. Basicnya dia memang punya 2 gearbox, Oh. 3 speed sama 4 speed. Ini sama nih sama yang punya si Om. Oh Mas Dana, ya, ini sama. Om DG. Ini sama. Om DG mesinnya sama Om. 4 EFE. Nah, ini apa lagi tadi ya? Ini. Oh ya ini. Ini Nah, fungsinya apa ini? Donat ini nih. kalau ini kan konverternya buat Matic. Oh, ini di bagian dalam nih ya. Ini bagian dalam ini harus ada. Terus ini Puli. Apa? flywheel, roda gila, Matic. flywheel. Sama ini harus ada. Terus baut truk asnya buat Matic itu lebih pendek daripada manual. Itu harus ada. Yang nggak kalah penting juga, ini juga harus ada nih bracket mounting. Oh, macam ini ya. Nah, bracket mounting itu harus ada. Ini teman-teman nih dilihat. Oh, ini Mas. Ini kan ya saya lihat kan ini kan memang barang topokan ya Mas ya. Tapi kan kualitasnya lebih bagus nih. Kira-kira sama nggak nasibnya sama mobil-mobil Matic yang keluaran sekarang nih Mas? Baru berapa tahun terus tiba-tiba Matic-nya bermasalah. Oh, gitu. Ah, gitu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya, mesin ini Matic ini belum pernah saya sendiri. Dulu waktu zaman yang ngantor, ibaratnya saya bikin experience lah, saya becek-becek kayak apa mesin 4FC. Nggak jebol-jebol sampai saya jual mobilnya. Matic-nya ya, Ya. nggak ada masalah. Jadi kalau dari sisi Matic sih, menurut saya nggak ada minusnya. Durability-nya bagus. Yang penting yang perlu diperhatiin, ketika kita swap transmisi Matic, jangan lupa oil cooler-nya dipasang. Oh, ada oil cooler. Nah, ini contohnya nih, ya kan? Ini kan bisa masuk ke radiator. Oh iya. Tapi kalau radiator pengen tetap mempertahankan yang lama, kita bisa pakai external cooler. Tapi ini harus dipasang demi durability sih. Gearbox. Tuh. Jadi teman-teman itu tadi sedikit tentang Matic. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Oh Mas? ada nambah. Kita Ada kan tambahan teman-teman. tetap butuh shifter ya. Shifter. Nah, Iya itu yang dong, geraknya itu benar. benar-benar. Kita butuh shifter, kita butuh kabel. Kalau instalasi
kabelnya, kita kan cuma main logika di kontaknya aja. Sebenarnya lebih ke safety. Jadi mobil hanya bisa di starter ketika di posisi posisi N dan juga P. Oh, kalau D nggak bakal bisa ya? Nah, kalau di posisi D, R, satu di dua atau Ya, pasti, L nggak boleh putar. Pasti teman-teman kaum milenial pasti udah ngerti mas. Karena itu udah gampang lihat di YouTube. Ini gimana dong? Ada maghrib? Ya, ini kebetulan teman-teman udah maghrib, azan ya, kita istirahat dulu ya. Nanti sambung lagi episode selanjutnya. Assalamualaikum.